satu komentar yang menarik ini. Ini komentar menarik ini. Ada Tuhan terkutuk digantung di tiang salib. Lalu di situ dibilang Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 itu topiknya adalah Galatia 3 ayat 13 itu topiknya kita dibenarkan karena iman. Sekali lagi, kita dibenarkan karena iman. Ayat Galatia pasal 3 ayat 13 itu dia bilang begini, saya membaca ya, bisa saudara lihat. Dia bilang begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi dia menjalani menjadi kutuk karena kita, di situ lalu lanjut, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang bergantung pada kayu salib. Itu Galatia 3 ayat 13. Jadi orang yang disalib itu kan biasanya adalah dilakukan kepada penjahat. Itu penjahat. Orang disalib itu untuk penjahat. Nah, itu dilakukan zaman siapa? Romawi. Orang-orang zaman Romawi itu menghukum orang jahat itu disalib atau digantung di kayu salib. Itu. Jadi itu bertanda hukum atau bertanda kutukan itu, terkutuk itu. Maka Yesus menjalani itu. Dia dikutuk karena kita manusia. Gitu. Dia menjalani itu. Maka dikatakan di situ dia menanggung itu, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Mengatakannya begitu. Jadi apa yang tertulis dalam kisah ini Galatia 3 ayat yang 13 itu sangat benar sekali. Yesus menjalani itu. Menjalani itu. Seharusnya kita manusia, karena manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Karena itu harusnya yang berdosa itu yang harusnya dihukum, yang harusnya digantung sebagai pertanda bahwa dia dikutuk gitu. Tetapi digantikan oleh Yesus supaya kita manusia dapat diselamatkan itu. Jadi kalian yang tidak paham ayat ini jangan hanya mengambil bagian Galatia 3 ayat 13 bagian terakhir, terkutuk orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus itu tergantung di kayu salib, maka dia itu adalah terkutuk. Ya, betul, terkutuk untuk menggantikan kita. Dengan demikian dia telah mengalahkan dia mengalahkan dosa itu. Dan dia menggantikan kita dan memberi kita anugerah. Kenapa dia memberi kita anugerah? Yang seharusnya kita dihukum mati tapi tidak mati. Yang seharusnya kita dihukum tapi tidak dihukum. Siapa yang menyelamatkan itu? Yesus. Maka itulah orang Kristen punya juru selamat. Orang Kristen punya juru selamat. Siapa? Yesus. Karena dia telah menggantikan manusia itu. Makanya disebut dia juru selamat. Di agama-agama lain tidak pernah punya juru selamat. Itu tidak ada. Mereka tidak punya juru selamat. Hanya orang Kristen yang punya juru selamat. Itu Yesus. Jadi salib karena dosa manusia itu. Bukan karena dosa tapi manusia. Karena manusia itu. Itu. Jadi kawan, terima kasih sudah memberikan komentar ini. Tapi kawan harus tahu bahwa itu topiknya bicara soal dibenarkan karena iman. Oleh karena itu kita dikasih anugerah untuk beriman. Beriman kepada siapa? Yesus sebagai Tuhan. 100% manusia dan 100% Allah. Alkitab menceritakan itu. Keempat Injil menceritakan itu. Bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah.
Dan kealahan dan kemanusiaannya, dua natur itu berdiam di dalam diri Yesus. Maka tidak bisa dipisahkan antara satu natur dengan natur yang lain. Itu kecuali dalam misalnya dalam hal-hal tertentu yang untuk memisahkan satu dengan yang lain dan tujuan tertentu, silakan. Tetapi pada prinsipnya kedua natur itu berdiam di dalam diri Yesus. Itu. Dan itu betul. Dan ingat sekali lagi, penegasan saya sekali lagi. Satu-satunya yang mengklaim menjadi juru selamat manusia hanya Yesus Kristus. Selain daripada itu, pendiri agama manapun tidak pernah menjadi juru selamat. Tapi mungkin pernah berkata, doakanlah saya mudah-mudahan dan seterusnya. Tapi Yesus tidak bilang, doakanlah saya. Tidak ada. Dia bilang, kalau kamu datang kepada Bapa di surga, harus melalui aku. Aku jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang mengatakan itu. Tuhan berkati kau yang memberikan komentar, sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.